Sobat milenial, tahukah kamu kalau kaum milenial selalu dijuluki sebagai generasi yang malas dan manja? Biasanya stereotip semacam ini diberikan oleh generasi baby boomers dan generasi X. Tetapi tentu tidak bisa memukul rata semua generasi milenial itu pemalas. Sama seperti di tiap generasinya pasti ada yang malas dan ada juga yang tidak. Demikian juga dalam hal keuangan. Banyak kaum milenial yang sudah tahu pentingnya literasi keuangan bagi masa depan, namun masih saja ada yang tidak berani untuk mempraktekannya karena sudah terlalu asyik berada di zona nyaman. Sobat milenial, kita akan membahas milenial versus zona nyaman di keuangan milenial kali ini. Sobat milenial, riset menunjukkan bahwa hanya 14,3% anak muda yang berusaha menuju sehat finansial. Hal itu disebabkan pemahaman milenial yang kurang tepat dan lengkap terkait kekayaan dan mengelola keuangan. Hasil riset OCBC NISP Financial Fitness Index menunjukkan 85,6% generasi muda terlihat kurang sehat secara finansial. Kondisi tersebut mendesak milenial untuk segera melakukan check up atau pemeriksaan kondisi keuangan. Di samping itu, riset juga menunjukkan kalau literasi keuangan generasi muda atau milenial Indonesia masih sangat rendah. Selain itu, banyak milenial yang masih ragu untuk memulai terobosan dalam keuangan mereka. Mereka tahu teori namun tidak memiliki keberanian untuk mempraktekannya karena sudah terlanjur berada di zona nyaman. Akibatnya, kehidupan keuangan mereka tetap tidak berubah alias pas-pasan. Sebagai contoh, secara teori, milenial tahu pentingnya dana darurat, tetapi masih enggan untuk memulai mengumpulkannya. Banyak milenial terlalu asyik berada di zona nyaman karena merasa masih muda, sehingga menunda-nunda hingga uang habis begitu saja tidak tahu kemana. Felicia Putri Ciasaka dan pelaku gaya hidup minimalis Olga Agatha mengungkapkan beberapa alasan yang membuat milenial memiliki kemampuan manajemen keuangan yang payah. Generasi tersebut dianggap lekat dengan gaya hidup yang cenderung lebih boros, sulit menabung, serta tidak terlalu memperdulikan investasi untuk kebutuhan mendatang. Beberapa faktor yang membuat kaum milenial ini boros dan sulit menabung seperti akses internet yang memperbolehkan melihat dunia yang lebih luas dan juga e-commerce yang mendemokratisasi pembelian barang antar kota, provinsi, bahkan antar negara. Dengan kemudahan ini, kaum milenial cenderung lebih banyak maunya. Selain itu, milenial juga perlu belajar menahan diri terhadap godaan sesaat. Mereka harus memperbaiki pola pikir keuangan dan investasi dengan menghargai proses dan juga belajar untuk konsisten berani keluar dari zona nyaman. Tips keluar dari zona nyaman. Membuat rencana keuangan yang jelas. Sobat milenial, membuat rencana keuangan dapat membantu kamu secara bertahap keluar dari zona nyaman dan bisa untuk mengendalikannya. Ketika kamu membuat rencana, maka kamu benar-benar perlu memahami tujuan keuangan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencoba untuk mencapainya, dan mempertimbangkan resiko saat menjalaninya. Beberapa rencana keuangan yang bisa kamu terapkan antara lain mencatat pengeluaran setiap hari, membuat anggaran harian dan bulanan, membatasi pergaulan agar terbebas dari ajakan teman untuk berlaku konsumtif, melakukan jajan investasi rutin setiap bulan demi masa depan finansial yang lebih baik, membawa makan siang dari rumah agar hemat pengeluaran, serta menentukan target keuangan.
Meyakinkan diri sendiri atas apa yang bisa kamu lakukan. Sobat milenial, katakan pada diri sendiri apa yang bisa kamu lakukan. Jadi, percayalah pada diri sendiri bahwa kamu dapat menguasai tantangan keuangan baru yang telah kamu buat. Dan dengan percaya diri meninggalkan zona nyaman tanpa takut merasa menyesal di kemudian hari. Bicarakan hal-hal positif tentang diri kamu dan keyakinan kamu untuk memulai hal-hal baru. Mencoba keluar dari zona nyaman secara bertahap. Sobat milenial, kamu bisa mencoba keluar dari zona nyaman secara bertahap. Cobalah untuk beradaptasi dengan situasi baru. Namun, jangan menekan dirimu terlalu keras agar kamu tidak merasa stres dan bisa menikmatinya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa berhenti sejenak dan memulainya lagi jika sudah merasa siap. Mintalah dukungan teman. Kamu dapat berbicara dengan orang-orang di dekatmu tentang keinginan untuk keluar dari zona nyaman kondisi keuangan kamu. Mintalah mereka untuk mendukung kamu, membuat lebih bersemangat dan termotivasi untuk melakukannya. Selain itu, kamu juga bisa membaca atau menonton cerita sukses tentang orang-orang yang sudah sukses mengelola kehidupan keuangan dan masa depannya. Beri hadiah pada diri sendiri. Sobat milenial, dibutuhkan banyak keberanian untuk bisa meninggalkan zona nyaman, terutama di bidang keuangan. Banyak kesenangan yang harus ditahan agar tujuan keuangan tercapai. Karena itu, kamu perlu mencobanya dan memberi hadiah secukupnya pada diri sendiri jika daftar tujuan keuangan kamu ada yang sudah tercapai. Ini adalah cara yang bagus untuk mengevaluasi diri sendiri. Tapi perlu diingat sobat milenial, memberikan hadiah pada diri sendiri secukupnya ya. Jangan berlebihan yang bisa membuat kamu kembali boros. Menerapkan mindful living. Mindful living adalah situasi di mana kamu sadar akan pilihan yang kamu miliki, situasi, kondisi saat ini, dan apa yang ada di sekeliling kamu. Hal ini dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Dengan kesadaran penuh untuk mengenal kebutuhan kamu, melepas keterikatan yang tidak perlu dan hadir seutuhnya akan membuat kamu lebih bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap pemasukan memberikan rasa cukup. Rasa cukup membuat kamu tidak mudah merasa iri dengan kehidupan orang lain. Berikut hal-hal yang terjadi ketika kamu berani keluar dari zona nyaman keuangan. Keuangan kamu tumbuh sangat cepat. Sobat milenial, ketika kamu meninggalkan zona nyaman sepenuhnya, kondisi keuangan kamu akan tumbuh sangat cepat. Jika sebelumnya kamu tidak mempunyai tabungan dana darurat, perlahan saldo dana daruratmu mulai terisi dan akan bertambah seiring dengan konsistennya kamu menabung. Saldo rekening yang bertambah adalah sumber motivasi untuk melanjutkan perubahan kebiasaan keuanganmu. Kamu akan melihat transformasi yang besar yang terjadi dalam hidupmu, terutama dalam hal keuangan. Mulai menyukai tantangan. Sobat milenial, saat awal memulai perubahan dalam hal keuangan, semua tampaknya sulit atau tidak mungkin. Namun setelah berhasil, kamu mulai mengenali kekuatanmu. Tentunya hal ini akan membuatmu semakin menikmati tantangan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mencapai tujuan, terutama tujuan keuangan kamu. Menemukan bahwa satu-satunya cara untuk sukses adalah keluar dari zona nyaman. Sobat milenial, jika kamu terus berada di zona nyaman tanpa memikirkan nasib keuanganmu di masa yang akan datang, maka kamu tidak akan sukses. Karena seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat hubungan antara ketidaknyamanan akan keuangan di masa depan dan hal-hal berharga dalam hidup. Kamu akan merasa bahwa dana pensiun atau dana darurat adalah hal yang berharga. Kamu mungkin akan memiliki banyak keluhan jangka pendek
yang mengarah pada perbaikan dan kesuksesan jangka panjang, yaitu masa depan keuangan yang lebih baik. Bisa menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Ketika kondisi keuangan kamu berubah secara dramatis, orang-orang mulai melihat kamu lebih bijaksana dalam hal keuangan dan terinspirasi oleh pencapaianmu. Ada perasaan berharga yang kamu rasakan ketika orang-orang di sekitarmu mulai berbicara tentang perubahan yang kamu buat. Mereka akan tertarik untuk mendengar tentang kisah sukses keuanganmu dan mempelajarinya. Sobat milenial, generasi milenial dianggap sebagai generasi yang memiliki kemampuan manajemen keuangan yang payah. Generasi tersebut dianggap lekat dengan gaya hidup yang cenderung lebih boros, sulit menabung, serta tidak terlalu memperdulikan investasi untuk kebutuhan mendatang. Krisis ekonomi yang mendadak terjadi seperti pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bagi semua orang, yaitu pentingnya melek finansial dan memiliki hidup terencana. Salah satu cara untuk memastikan keuangan yang sehat serta masa depan finansial aman adalah dengan hidup secukupnya, membuat anggaran harian, bulanan, dan tentunya memiliki tabungan plus dana darurat. Generasi milenial juga perlu belajar menahan diri terhadap godaan sesaat. Mereka harus memperbaiki pola pikir keuangan dan investasi, mau menghargai proses, belajar untuk konsisten dan berani keluar dari zona nyaman. Nah, dengan demikian sobat milenial akan lebih siap jika situasi ekonomi memburuk kapan saja dan secara mendadak di masa mendatang.